Aliansi Ormas LSM Bungursari. Izin menanyakan kabar yang beredar tentang masalah sepadang sungai itu gimana Pak tanggapannya? Ya, ini kami barusan aja udah membentuk aliansi LSM dan Ormas yang ada di wilayah Bungursari. Kebetulan ada 21 OKP yang hadir, yang mana ini kami akan fokus terhadap sepadan sungai, penataan sepadan sungai, sepadan jalan yang mana banyak dipergunakan oleh orang lain, bukan masyarakat gitu kan. Kebanyakan dipakai pribadi gitu kan, dipakai nilai ekonomi, bukan untuk membeli, bukan untuk sosial, bukan untuk masyarakat. Yang mana kami aliansi di sini akan menerbitkan, bakal berkomunikasi dan audien terhadap dinas-dinas terkait tentang adanya sepadan sungai dan sepadan jalan yang dipakai untuk ekonomi. Terus Pak, titik target sepadan sungai yang ada khususnya di wilayah Bungursari mana saja Pak? Itu banyak di wilayah BBWS, di wilayah provinsi dan PSDA daerah seperti Mangin. Itu kan wilayah BBWS, bukan Cimulu, gitu kan. Ada wilayah kota, ada wilayah provinsi. Itu kan ada banyak sungai. Ada sungai Cimulu, ada sungai Curman, ada sungai BBWS, ada sungai daerah Kota Tasikmalaya. Yang mana di sini pemerintah harus hadir untuk menerbitkan bangunan-bangunan liar yang tanpa berizin, kan seperti itu. Karena apa? Kami dibentuknya LSM, organisasi di sini akan membantu pihak kecamatan, pihak kelurahan untuk menerbitkan, itu kan bangunan-bangunan liar yang ada di wilayah Bungursari. Alhamdulillah kami. Berarti Pak izin mau bersinambung dengan program yang digaungkan sama KDM Kang sendiri. Dedi sendiri itu memprogramkan Pak Gubernur sendiri untuk menata atau menerbitkan atau membongkar bangunan-bangunan liar yang ada di sepadan jalan, sepadan sungai. Kan itu bisa mengakibatkan banjir, bisa mengakibatkan kekeringan terhadap masyarakat itu sendiri. Kami kasihanlah ketika Bungursari, kapan Bungursari sering dulu banjir, sekarang banjir sering. Apalagi gunung-gunung udah nggak ada kan. Cobalah bangunan-bangunan khusus sepadan sungai yang menghambat sampah, yang menghambat aliran sungai, kita bongkar, kita bangun, kita tata. Kan seperti itu. Terus sejauh ini kepedulian pihak terkait ada nggak Pak? Hal ini gitu kan. Ini itu kan membangunnya juga sendiri kami kan tidak tahu. Kami udah komunikasi dengan pihak kecamatan, dengan pihak kelurahan untuk izinnya aja nggak ada. Itu tanah-tanah pemerintah. Gitu kan. Kenapa nggak berani? Kami akan bergandeng dengan dinas terkait seperti Satpol PP, dinas provinsi, BBWS Banjar. Kami akan berkomunikasi dan akan mengadakan audiensi tentang adanya bangunan seperti itu. Ada harapan nggak Pak? Harapannya ke depan Bungursari akan tertib lah. Dengan tidak adanya bangunan lagi, tidak ada banjir lagi, tidak ada kekeringan lagi. Karena dampak dari bangunan liar itu dampaknya kepada masyarakat. Orang lain yang menggunakan, kan seperti itu. Mungkin langkah yang sudah atau akan ditempuh. Kami akan memberikan surat ke pihak dinas terkait tentang adanya bangunan liar. Nanti saya konfirmasi dengan pihak kecamatan, dengan pihak kelurahan, mana aja yang bangunan-bangunan yang termasuk bangunan liar yang termasuk sepadan sungai. Karena saya kira ini yang dibangun itu yang punya pemerintah suratnya bersertifikat ini. Gitu. Saya mohon nanti ke pihak kecamatan dan kepada dinas terkait untuk membongkar atau menginventarisir bangunan apa saja yang ada di Bungursari, khususnya di wilayah Mangin. Karena wilayah Mangin itu wilayah Bungursari. Mendata bangunan-bangunan itu ya. Mengenai badan sungai Pak, ada kafe di Kelurahan Sukalaksana. Itu nanti kalau dilihat dari pihak BBWS ya. Kami nanti akan mengajukan dan akan bikin surat dari aliansi Ormas sendiri kepada pihak BBWS karena itu menyangkut sepadan sungai dan termasuk sepadan jalan karena tidak ada lahan parkir. Cukup. Bukan? Ya. Hari ini saya bersyukur kami menerima aliansi dari berbagai ormas, ya. Baik itu dari KRIP, Pancasila, dari KNPI dan sebagainya, dari pemerhatian lingkungan, bersilaturahmi dengan kami di Bungursari dalam rangka membantu program-program baik itu program dari pemerintah kota ataupun dari program di provinsi. Jadi saya dengar dari sebagai organisasi minta seperti itu. Dan sekali lagi kami apresiasi dan kami welcome ya terhadap semua masyarakat yang ingin membantu program-program pemerintah ya seperti itu. Dan seperti kita maklumi bersama bahwa emang di wilayah Jalan Mangin kami lihat juga ada bangunan-bangunan yang
dalam tanda kutip ya bangunan liar. Saya juga dapat informasi dari teman-teman aliansi seperti itu ya, yang harus ditertibkan, yang tidak memiliki izin ya kami apresiasi, kami akan mencoba nanti akan mendata karena bukan dalam kewenangan kami untuk hal mengeksekusi itu, tapi paling tidak kami akan mendata semua bangunan yang tidak memiliki izin ya, apalagi di lingkup Kecamatan Bungisari seperti barangkali. Nah untuk bangunan sendiri itu sesuai, kan Bapak udah koordinasi lah dengan aset, apakah itu memang betul aset kota atau gimana Pak? Ya, informasi dari kemarin dicek oleh bagian aset ya, namanya itu adalah milik Pemkot ya, itu milik Pemkot dan KIP-nya ada di Dinas PUTR. Nah, gitu. Jadi kalau kan beda-beda nih, kalau KIP di wilayah kecamatan kayak Carik, Tanah Bem gitu kan KIP-nya oleh kecamatan. Karena itu adalah pembebasan tanah untuk jalan, maka KIP-nya ada di Dinas PUTR. Ya. Terus langkahnya sendiri Pak ke aset akan ada komunikasi sama PUTR Pak dari kecamatan. Nah, saya kalau orang tua pertis ya pasti ada tindak lanjut. Yang jelas semua pertemuan, semua kegiatan pasti ada output. Ya. Tapi kan bangunan liar yang konon tidak berizin sudah berlangsung lama nih. Sosialisasi atau ini. Terima kasih. Sebetulnya dari tahun 2021 saya sudah komunikasi dengan Kelurahan Cibenegelis. Pak Kasih tadi sudah bilang ke saya, Pak, ini sudah diinformasikan ke dinas terkait dengan ada 1-2 bangunan gitu ya, sebelum banyak ini, sebelum beraja lagi nih, terus 1 bangunan diinformasikan. Intinya kami dari kecamatan kelurahan mendata ya bangunan yang liar ya, kemudian kami laporkan kepada pimpinan. Lalu dinas terkait sendiri gimana Pak setelah ada laporan itu? Ada Ya, pergerakan atau gimana sih? ya saya kurang persis karena memang pada waktu itu tahun 2000 berapa ya gitu, pasti segala laporan pasti akan ditindaklanjuti. Iya. Pasti ditindaklanjuti. Termasuk hari ini ketika ada laporan bangunan liar pasti ditindaklanjuti. Mudah-mudahan ya Pak ya. Terus harapannya Pak ke depannya untuk pembinaan ke depan. Harapan kami tentunya ya dengan adanya pasca dibutuhnya aliansi, bangunan-bangunan yang lain itu ditertibkan sehingga secara estetika ini terlihat elok cantik gitu ya. Yeah. Jadi bangunannya, tertib administrasinya juga diperhatikan ya, tertib administrasi bangunan juga diperhatikan. Jadi tidak ada lagi bangunan liar, apalagi ada bangunan yang masuk di sungai itu. Ini kan akan menghambat kepada ada mengakibatkan banjir dan sebagainya. Terima kasih.